Jadi kalau pohonnya sudah beracun, maka buahnya pun beracun. Apabila sebuah pohon beracun yang terus tumbuh dan dibiarkan, logikanya adalah akan menjadi benih pohon beracun yang baru. Jika dikaitkan dengan kasus ini, apa pandangan dari ahli? Dr. Bernard selaku ahli dari pasangan calon nomor urut 2 Agustinus Taulin dan Julianus Taibere dihujani pertanyaan mengenai pernyataannya tentang pohon beracun dan juga sorotannya mengenai pelaksanaan, tahapan penetapan hingga rekapitulasi suara pemilihan Bupati Kabupaten Belu yang menurutnya cacat hukum karena meloloskan Vicente Horne Gonçalves sebagai calon wakil Bupati nomor urut 1. Sekarang kita pendalaman untuk ahli dari pemohon. Pemohon ada yang mau ditanyakan atau dimintakan pendalaman? Silakan. Siap yang mulia. Pertanyaan yang sama kepada kedua ahli, Bapak Bernard dan Ruli. Ada pengaturan soal syarat pencalonan dalam per-KPU, dalam Undang-Undang Pilkada. Untuk Dr. Bernard, mengapa harus ada pengaturan seperti itu dari kacamata teori hukum? Yang kedua, seberapa penting kejujuran itu dalam proses pilkada? Yang ketiga, saya tertarik dengan adagium buah pohon beracun. Apabila sebuah pohon beracun yang terus tumbuh dan dibiarkan, logikanya adalah akan menjadi benih pohon beracun yang baru. Jika dikaitkan dengan kasus ini, apa pandangan dari ahli? Saya ingin bertanya, eksistensi dari hukum adat terhadap hukum positif bisa dijelaskan kepada kami. Yang terakhir dari saya, terjadi permasalahan bahwa kasus terjadi tahun 2003 dan disidangkan dengan dengan KUHP yang kita tahu bersama bahwa pada tahun 2003 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berlaku. Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku tahun 2002. Apakah dengan telah diputusnya satu tindakan pidana dengan pasal KUHP menghilangkan sifat dari tindak pidana yang dilakukan, bahwa tindak pidana tersebut adalah kekerasan seksual terhadap anak? Untuk sementara dari saya demikian, ditambahkan oleh teman. Udah, kalau udah selesai. Dari termohon ada? Oh, masih ada. Satu aja. Satu saja yang mulia. Iya, satu saja. Baik. Mungkin pertanyaan kami untuk kedua ahli, bahwa sebagaimana digambarkan bahwa ada temuan atau dugaan pelanggaran administrasi setelah penetapan hasil oleh termohon. Apakah hal itu baru terungkap bisa dibawa dan menjadi kewenangan mahkamah untuk mengadili atau memeriksa perkara ini? Dan dari pelanggaran tersebut, apakah itu juga menjadi landasan yuridis yang kuat untuk terkait bisa didiskualifikasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Termohon ada? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada Prof. Bernard, menarik yang disampaikan tadi terkait dengan status pasangan calon yang Prof. Bernard sampaikan, bahwa proses ini kalau diketahui di awal, maka status dari calon ataupun pasangan calon tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Tadi di awal itu saya tangkapnya seperti itu. Dan itu ditujukan kepada termohon. Saya minta pandangan atau penegasan maupun pendapat ahli bahwa prosedur formal yang sudah dilakukan termohon dari awal sampai akhir, bahkan penetapan
dan ada ruang yang kemudian diberi oleh termohon seluas-luasnya untuk mendapat respon publik terkait dengan semua pasangan calon, pada akhirnya nihil. Nah, saya minta pandangan ahli, apakah kemudian termohon harus menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat atau tidak diikutkan dalam kontestasi pilkada Kabupaten Belu? Saya kira itu, artinya ini kita beri penalaran, kemudian pemahaman yang jelas utuh terkait dengan proses ini, terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh termohon. Saya kira demikian yang mulia. Terima kasih. Cukup ya. Pihak terkait ada? Izin kepada Prof. Bernard, saya hanya ingin penegasan, apakah pasal 32 ayat 1 KUHP yang masuk dalam bab 18 mengatur tentang kejahatan kemerdekaan orang ini, apakah masuk di dalam kategori kejahatan seksual? Dari saya. Terima kasih Ketua dan anggota Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Saya mau merespons pertanyaan dari kuasa hukum pemohon, walaupun cukup berat, tapi saya coba menerangkan secara sederhana. Kalau tidak salah yang saudara ingin tanyakan sebenarnya, kalau kita baca syarat-syarat yang disyaratkan oleh rejim hukum pemilu, saya bisa jelaskan secara teoris. Ada 3 isu yang ingin ditekankan sebenarnya, bahwa setiap calon itu pertama harus punya kompetensi, maka ada syarat minimum pendidikan. Jadi tidak boleh pimpinan daerah tidak berpendidikan, karena ini soal kompetensi. Yang kedua, seorang pimpinan daerah itu menurut idealis pembuat undang-undang harus berintegritas, maka ada surat keterangan kelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan tertentu, bahkan untuk beberapa kejahatan anggap sangat serius dan tercela, mutlak orang itu tidak boleh mencalonkan diri. Karena pentingnya integritas. Karena kita bisa bayangkan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu tidak boleh terjadi. Jadi pimpinan itu harus terjamin integritasnya. Itu isu kedua kalau kita baca persyaratan calon berdasarkan rejim pemilu. Yang ketiga, konstituensi. Orang menjadi pimpinan daerah harus terpilih. Jadi 3 syarat itu yang muncul ke permukaan secara teoritis dan filsafat jika kita membaca ketentuan rejim pemilu tentang syarat calon. Itu sudah paham. Yang kedua, mengapa integritas penting? Betul, saya kira tidak perlu kita jauh-jauh, dalam rumah tangga kita saja. Kalau ayah urakan, kita bisa bayangkan rumah tangganya kayak apa. Atau ibu urakan, kita bayangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga itu. Anak-anak akan hidup dalam suasana sangat tidak teratur dan akan membahayakan lingkungannya, baik tingkat tetangga maupun yang lebih luas. Jadi pimpinan itu harus menjadi guru moral, harus menjadi teladan. Itulah pentingnya integritas. Kita tidak akan rela menerima pimpinan yang korup, karena semua jatah rakyat akan dikorup. Kita juga tidak mau seorang pemimpin yang jadi pagar tapi makan tanaman. Dalam tradisi Eropa, aristokrat Eropa masa lalu dikenal sebagai oblese. Apa itu? Kehormatan itu kewajiban. Jadi begitu kita diberi kehormatan, ada kewajiban yang luar biasa di pundak kita. Itulah pentingnya integritas. Makanya seorang dalam agama pun, orang yang mengerti ayat-ayat kitab suci, kalau melakukan pelanggaran itu menjadi arangnya neraka ketimbang orang-orang biasa yang tidak terlalu mengerti ayat kitab suci. Itu pentingnya integritas. Yang berikut ini pohon beracun. Buah pohon beracun ini muncul di Amerika, yang sebenarnya paralel dengan avoid
ab initio. Jadi kalau pohonnya sudah beracun, maka buahnya pun beracun. Jadi kalau pangkalnya sudah bermasalah, ujung dan lain-lainnya, cabangnya juga bermasalah. Jadi kita jangan bayangkan bahwa tahap-tahap pemilu itu hanya bejana kosong. Tidak. Di dalamnya ada mekanisme, di dalamnya ada keputusan, di dalamnya ada kebijakan. Kalau seluruh kebijakan, seluruh keputusan diambil dengan melibatkan kepentingan orang bermasalah yang tercemar, maka proses dalam tahap itu adalah tercemar. Kita tidak boleh menganggap bahwa tetap bersih, tetap suci. Itu tidak boleh. Dan resikonya adalah kita akan meninggalkan tradisi the end justifies the means, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Saya kira itu yang mulia Ya. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Bernard. Untuk pemohon yang mulia. Ya, silakan. Untuk termohon Bapak PH, dapatkah termohon telah buka ruang? Ya. Jadi memang kalau hanya dengan sadar-sadar formalitas, mungkin termohon tidak pernah tahu ada masalah. Tapi saya beri catatan dua hal. Orang tidak tahu tentang masalah yang terjadi karena informasinya mungkin memang sangat tertutup. Bukanlah informasi publik. Tidak mungkin saya bisa tahu bahwa betul nggak orang ini bawa surat ini. Tidak bisa saya akses. Jadi tidak mungkin saya tahu di awal. Kemungkinan tahunya di tengah atau malah di akhir. Itu hal yang wajar gitu. Jadi tidak semua yang lolos formalitas itu secara material memang begitu adanya. Kecuali dibuka dan diuji publik, baru semua orang bisa cek, bisa uji gitu. Tapi kalau informasinya sangat tertutup, sangat sulit untuk diketahui orang. Bisa-bisa setelah semua proses terjadi, Bapak sudah dilakukan, baru ketahuan. Itu pun istimewa gitu. Saya kira itu kemungkinan itu yang terjadi. Yang kedua, dari pihak terkait, apakah pasal 332 tidak ada kaitan? Tetapi orang bisa membaca nuansanya. Nuansanya adalah bahwa ini gadis di bawah umur. Yang saya kasih contoh, apalagi kalau dia dianggap sebagai orang tua, kemudian memperlakukan seorang gadis di bawah umur, itu yang saya sebut tadi pagar makan tanaman. Sangat-sangat terselak kalau itu terjadi. Saya pikir itu yang mulia. Terima kasih. Ya, cukup ya. Terima kasih.